Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Ya. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami. Ya. Jadi kita lanjut ke ini kan advokat sudah mengerti, jadi kami nggak perlu menjelaskan lagi, namanya mediasi kan sudah. Jadi kita tolong ditandatangani dulu mengenai apa ini Pak? Ini kita sidang, Pak, kita sidang ekor, nggak perlu tatap muka di sini lagi. Jawab itu diupload aja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu, ya. Karena kita ini Maksudnya tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? Jadi untuk kita kan sudah masuk ke jawab jinawab. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi cukup diupload di ekor secara online. Yes. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskannya. Oke. Silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham lah. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa Ntar dulu. Mulai guys nih guys. Ya. Sepertinya mulai panas. Bahwa kita persidangannya ini itu secara online. Kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah benar sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita yang mulia. Ya. Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti, yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik Pak, nggak boleh nggak logik itu. Jangan apa? Jadi maka ada jalan tengah apa? Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. ya. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, apa ini? Mohon saya lagi ngomong kan. Ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya. Maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, yang mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Oke guys, jadi di sidang ijazah Pak Jokowi ini akhirnya berakhir ricu seperti tadi guys, karena kan hakim akan sidang ekor. Lihat Egy Sujana
selaku tim hukum Roy Suryo dan kawan-kawan emosi ke Hakim Agung karena tidak sepakat dan tidak setuju karena sidang ini dilakukan secara sidang e-court, guys. Solusi terbaiknya yaitu apabila mau e-court, tim kuasa hukum Pak Jokowi, Dr. Hasibuan harus menunjukkan ijazahnya dan itu akan selesai katanya. Selesai. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Barreskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Gitu. Jadi ya. ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor, di sini itu Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi dan ijazahnya yang seakan-akan dituduh palsu. Oleh karena itu hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Bahwa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Barreskrim ini, jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini gitu, dan sekarang sudah diserahkan ke Barreskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah. Oke guys, jadi keluarga Presiden ke-7 RI Pak Jokowi bersama kuasa hukum menyerahkan ijazah asli ke Barreskrim Polri Jakarta pada Jumat 9 Mei 2025. Usai menyerahkan, adik ipar Wahyudi Arianto mengatakan bahwa dirinya dipercaya untuk membawa dokumen tersebut. Lebih lanjut, Wahyudi menyebut keluarga Pak Jokowi berharap isu tudingan ijazah palsu segera selesai. Seperti halnya juga pengacara Pak Jokowi, Yakub Hasibuan, juga menyebut penyerahan dokumen-dokumen itu merupakan bentuk itikat baik agar polemik ijazah Pak Jokowi ini bisa segera dituntaskan. Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang gitu, karena lembaganya masih ada kok. OGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas. Dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli. Sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Oke, kita masih akan melihat proses ini akan berlangsung di Barreskrim. Jadi mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji ikut menanggapi soal kasus Roy Suryo terkait pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu. Susno mengatakan kedua kasus yang menimpa Pak Jokowi tersebut saling berkaitan. Bermulaan dari tudingan ijazah palsu berimbas ke pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI. Selebihnya, untuk mengusut kasus ijazah Pak Jokowi ini, Susno Duaji menyebut tak butuh waktu lama untuk pembuktian keaslian ijazah Pak Jokowi tersebut, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.